Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnati rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaisa biyadihi syai'un. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan begini: siapa orang yang tidak ada baginya sunnatullah, sunnah Rasulullah, sunnah waliyallah, maka dia tidak akan menggenggam sebuah keuntungan dan kebahagiaan. Jadi kata Sayyidina Ali, siapa orang yang di dirinya tidak melakukan sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah wali Allah, maka di tangannya tidak akan meraih kebahagiaan dan keuntungan. Berarti sunnah ada berapa tadi jemaah? 3. Satu, sunnatullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Yang ketiga, sunnah wali Allah. Nah, Sayyidina Ali ditanya, Ma sunnatullah ya Ali? Apa yang dimaksud dengan sunnatullah wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, yang dimaksud dengan sunnatullah adalah kitmanus sari, sembunyikan rahasia di antara kalian. Jadi kalau ada orang yang dekat sama kita nitip rahasia, tolong ini rahasia jangan dibongkar ya, tolong ini rahasia jangan disampaikan ke orang lain. Nah, itu wajib bagi kita untuk menyembunyikan daripada rahasia. Nah, orang yang bisa menyembunyikan rahasia, dia telah menjalankan sunnatullah. Karena Allah Maha penutup daripada kesalahan. Allah Maha penutup daripada kesalahan. Nah, siapa orang yang menyembunyikan rahasia atau aib daripada saudaranya, berarti ia telah menjalankan sunnatullah. Dan orang yang menjalankan sunnatullah, dia akan diberikan kebahagiaan, keuntungan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Nah, coba kalau misalnya kita punya rahasia, lalu kita sampaikan ke orang lain, lalu orang lain itu disampaikan lagi ke orang-orang, Cek jangan disampaikan lagi, Cek ini mau buat Cek doang nih, buat Cek doang nih rahasia nih, ntar Cek jangan disampaikan lagi. Siap. Ngatanya si Cek manggil tetangganya lagi, Bi sini Bi, nah ini rahasia ya, itu tadi ngomong-ngomong tuh, cuman ini rahasia buat Bibi doang nih, jangan sampai ke orang lain, pecah. Terus aja begitu zaman. Nah, orang-orang yang tidak menjalankan sunnatullah, maka tidak ada bagian kebahagiaan buat dirinya. Lalu Rasul ditanya lagi, wa ma sunnatur Rasul? Apa yang dimaksud dengan sunnatur Rasul? Nabi mengatakan, al-madaratu bainan nas, ramah tamah di antara manusia. Nah, orang yang tidak punya sifat ramah tamah di antara manusia, maka dia tidak akan menggenggam di tangannya kebahagiaan dan keuntungan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menjalankan sunnatul Rasul, yaitu ramah tamah di antara manusia, maka ia sedang menjalankan daripada sunnah Rasulullah. Caranya bagaimana jamaah? Kata Nabi, wadarihim madumta fi darihim wardihim madumta fi ardihim. Laksanakan ramah tamamu ketika ada di rumah orang lain. Jadi kamu harus melaksanakan ramah tamah ketika kau ada di rumah orang lain. Caranya bagaimana jamaah? Satu, ketika kita menjadi tamu dari orang yang punya rumah, hendaklah jangan meminta sesuatu kecuali tuan rumah yang menghidangkan sesuatu buat kita. Yang kedua, biasanya kita di tempat-tempat orang-orang yang rumahnya kecil jamaah, yang mungkin rumah kita ada AC, tapi sewaktu-waktu rumah kita datang ke rumah yang rumah itu memang panas jemaah. Nah, itu kata Nabi, beramah tamalah engkau ketika kau mengunjungi kepada rumah-rumah saudaramu. Ngambil kipas jemaah, dia gini-gini kipas. Ini kayaknya gerah banget ini. Kita kira nyinggung nggak perasaan yang punya rumah? Nyinggung banget jemaah. Imam Abdul Ghani udah bilang gitu. Beramah tamalah kita, yaitu ketika ada di rumah orang lain. Atau yang ketiga jemaah, kita namu ke rumah orang lain.
ketika kita namu di rumah orang lain, kita pengen pamit. Misalnya Pak Rohadi silaturahmi ke rumah saya. Lama ngobrol, ada setengah jamnya ngobrol Pak Rohadi sama saya. Begitu setengah jam Pak Rohadi pengen pamit. Ustaz, saya pengen pamit dulu nih ya, karena ada sesuatu. Nggak lama pengen pamit, datang Pak Mul masuk ke rumah saya. Kata Pak Rohadi, Pak Mul saya pulang duluan ya. Bagusnya bagaimana jamaah? Apa bagus kita terusin kita pulang? Apa bagus kita duduk dulu sebentar? Duduk dulu sebentar. Duduk dulu sebentar jamaah. Kenapa? Sebab ketika kita nanti pulang, nanti ada perasaan. Mentang-mentang gue orang susah datang ditinggalin. Mentang-mentang saya orang susah datang ditinggalin. Bagusnya kita duduk dulu sebentar. Barang 5 menit atau 10 menit. Begitu 10 menit kelar, Pak Rohadi minta maaf saya duluan pulang. Kan enak perasaan. Nggak ada perasaan yang tersimpan di hati Pak Rohadi. Sebab ketika nanti Pak Mul pulang misalnya, Pak Rohadi pulang, Pak Mul mungkin punya perasaan. Apakah Pak Rohadi benci sama saya? Apakah Pak Rohadi nggak senang sama saya? Sampai saya datang, Pak Rohadi langsung apa nih? Langsung pulang. Sampai ke situnya Rasulullah memerintahkan, beramah tamalah kalian di rumah orang lain. Sampai ke situnya Rasulullah. Nah, orang-orang yang menjalankan beramah tamah di antara manusia, maka ia akan mendapatkan keuntungan karena menjalankan sunnah daripada Rasulullah. Yang ketiga, yang terakhir, saya baca jamaah untuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila ma sunnatu awliya'i qala ihtimalul adza anin nasi. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan sunnah wali Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang dimaksud dengan sunnah wali Allah? Yang dimaksud dengan sunnah wali Allah adalah ihtimalul adza, menanggung daripada penderitaan yang orang lain berikan buat kita. Ada cacian dari orang lain, ada penghinaan dari orang lain ke kita. Nah, kata Ali, yang dimaksud dengan sunnah wali Allah, ihtimalul adza, kau tanggung rasa sakit hatimu dari orang lain. Jadi kalau ada tetangga yang menghina kita, saudara-saudara kita menghina kepada kita, tanggung oleh kita. Maka insya Allah itu bagian daripada sunnah wali Allah. Bukan ditahan karena nggak ada kemampuan, Pak Yoga. Ntar pokoknya kalau saya kaya nih, kalau saya jadi pejabat nih, saya akan balas kamu rasa sakit saya. Bukan, itu balas dendam namanya. Tapi yang dimaksud ihtimalul adza, apapun orang lain lontarkan kata-kata kepada kita, kita siap menanggung rasa sakit itu buat diri kita. Itulah yang dimaksud dengan sunnah wali Allah. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaat berkah buat kita semua. Jadi sunnah tadi ada berapa? Ada 3. 1 sunnatullah, yang kedua sunnah Rasul, yang ketiga sunnah wali Allah. Yang dimaksud dengan sunnah Allah, menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan rahasia termasuk sunnatullah. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah, beramah tamah di antara manusia. Yang ketiga sunnah wali Allah, jadi tumbang. Apa? Jadi tumbang. Memikul, menanggung perasaan sakit hati kita dari orang lain. Makanya kata Abu Bakar Shibli, begitu Abu Bakar Shibli lewat pohon tuh, pohon ngomong, ya Shibli kun misli, jadilah engkau seperti aku, kata pohon. Abu Bakar Shibli bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong obat batuan. Begitu lewat Abu Bakar Shibli di depan pohon, pohon ngomong, ya Shibli kun misli, engkau harus seperti aku. Kata Abu Bakar Shibli, bagaimana aku seperti engkau wahai pohon? Kamu pohon, saya manusia. Kata ini pohon, ya Shibli, ketika kalian melempar aku dengan batu, aku menyambutmu bukan dengan batu, tapi aku memberikan buah kepada dirimu. Allahu Akbar. Jadi ketika kita dihina oleh orang lain, bukan balas dengan hinaan. Nah, saya tanya sama Pak Mul, kalau kita dihina oleh orang lain, lalu kita balas hinaan orang itu kepada orang tersebut, kira-kira yang bagus mana itu? Memaafkan, jangan dihina lagi. Yang bagus apa jamaah?
memaafkan daripada orang yang telah Cuman kira-kira berat apa gampang itu jemaah? Masya Allah, itu pekerjaan berat. Tapi itulah makanya pantas kalau masih berat katanya belum jadi wali Allah Pak Jisis. Kalau masih berat kita belum jadi wali Allah. Nggak taunya sunat wali-wali Allah, dia menanggung perasaan sesuatu yang sakit orang lain lontarkan kepada dirinya, tapi ditanggung. Nah seperti tadi di jemaah, kata Abu Bakar Shibli, kata pohon, kamu melempar aku dengan batu, tapi aku memberikan buah kepada orang yang melempar. Ini yang berat jemaah. Tapi mudah-mudahan seberat-berat apapun, kalau kita kumpul di majlis ilmu, Allah akan masukkan sesuatu yang ringan buat kita semua. Baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukabi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik fi hadzal majlis wa barik man istama fi hadzal majlis. Allahumma sallim fi hadzal majlis wa sallim man istama fi hadzal majlis. Allahumma rzuq fi hadzal majlis warzuq man istama fi hadzal majlis. Ya Allah, berikan berkah ini majlis dan berikan berkah jamaah yang hadir dalam ini majlis. Ya Allah, selamatkan ini majlis dan selamatkan jamaah yang hadir dalam ini majlis. Ya Allah, limpahkan rizki ini majlis dan limpahkan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak ya Allah kepada jamaah yang hadir dalam ini majlis. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahilana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, hasilkan maksud kami ya Allah, hasilkan harapan cita-cita kami ya Allah, yang besar, yang enteng, yang ringan. Hasilkan maksud kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.